Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa qada rabbuka alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wujud yang sesempurna-sempurnanya manusia, dengan wujud yang sesempurna-sempurnanya iman, dengan wujud yang sesempurna-sempurnanya Islam, dengan dibuktikan kita datang menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kewajiban sholat Jum'ah secara berjamaah. Maka wujud kesyukuran tersebut patut dan pantas kiranya kita selalu melantunkan, kita selalu mengirimkan, kita selalu menghaturkan keharibaan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi berperang. Maka di saat yang bersamaan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai seorang sahabat, dan yang sahabat itu telah bertahun-tahun sebelumnya merawat orang tuanya. Maka di salah satu sisi sahabat tersebut juga ingin sekali bercita-cita untuk menjadi syahid seperti sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat berperang dengan tanpa sahabat tersebut. Akan tetapi ketika di pertengahan perjalanan, sahabat ini tiba-tiba menyusul, tersengal-sengal nafasnya, penuh debu rambutnya, matanya berbinar-binar, setengah terharu. Lalu ditanyakan kepada pemuda tersebut, wahai sahabatku, apa yang telah engkau lakukan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku adalah sahabatmu yang ingin dan mendambakan syahid di jalanmu, syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tadi aku baru saja menenangkan kedua orang tuaku di rumah, karena memang hanya aku saja anaknya satu-satunya yang
sampai detik ini sadar dan paham betul akan butuhnya orang tua akan butuhnya orang tua saya kepada anaknya, yaitu saya ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, pergilah kamu pulang ke rumah bapak dan ibumu, maka sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan pahala jihad seandainya engkau mati di jalan Allah. Karena jihadmu yang sesungguhnya adalah berbakti kepada kedua orang tuamu. Maka ketika kita sudah mendengar kisah ini, berbulan-bulan yang lalu pernah sempat kita dihebohkan ada beberapa anak memasrahkan orang tuanya ke panti asuhannya, kemudian beliau tidak diperkenankan untuk melihatnya sampai akhir hayat nanti. Sungguh-sungguh perbuatan yang sampai saat ini kita sebagai anak tidak terpikirkan sama sekali sebenarnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di firman-Nya yang mulia menyandingkan taatnya, baktinya kita kepada orang tua ini dengan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa ta'ala memproklamirkan dirinya adalah Tuhan yang pantas disembah. Namun setelahnya wabil walidaini ihsana, kepada orang tua kalian juga harus taat. Taat kepadaku tidak menutup kemungkinan, tidak menutup pintu untuk kamu taat kepada orang tuamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya kalau kita perhatikan orang-orang tua kita, kalau kita perhatikan wajah-wajah orang tua kita selama ini, adalah mereka yang sudah tidak lagi lapar akan keuangan, adalah mereka yang sudah tidak lagi lapar akan barang benda yang kita berikan. Akan tetapi kenapa di setiap momen-momen yang menurut kita biasa saja, tapi orang tua kita itu tiba-tiba menangis. Bahkan kita sebagai anak, kok kita ngasihnya sedikit tapi beliau menangis. Ya begitulah orang tua. Orang tua itu di ujung usianya, di akhir usianya, ketika dia sudah senja, tidak lagi membutuhkan harta benda. Akan tetapi hal yang paling istimewa adalah dipanggil ayah, dipanggil bapak oleh anaknya. Bahkan di antara kita sudah kapan dan terakhir kalinya kita dipanggil manja dan mesra oleh anak kita? Ayah, bapak, mau apa? Mau titip apa? Ini Ananda atau anakmu lagi di perjalanan? Titip nasi goreng kah atau titip makanan yang lain yang ringan-ringan? Dan jangan sampai kita membiarkan orang tua kita hanya mematung di rumah tanpa kita tanyai kabarnya. Karena kita sebagai anak semakin sering kita tidak pernah bertanya kabar kepada orang tua, maka orang tua kita akan semakin banyak penyakitnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, "Ma min rajulin yang zuru ila walidayhi binadrin rahmatin." Tidaklah seorang laki-laki itu memandang wajah teduh dari seorang ayah dan ibunya, illa kataballahu lahu hajjatan mabrurah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan pahala ganjaran baginya haji yang mabrur. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa ta'ala wa barik bi dhalika wa qadarika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa amri wa ba'du rasulillahi ajma'in.
Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa'lamu annakum bi amrin 'azim amarakum bis salati wa taslim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa li dzikrillahi akbar. Aqimis shalah.